Shalom kasih Kristus. Hari ini saya berharap dasar hidup yang kita letakkan sudah dilakukan secara benar. Bila sudah meletakkannya dengan benar, tentu harapannya terjadi kesuksesan yang dapat memberi kebahagiaan. Mari tetap melekat dalam Tuhan melalui renungan hari ini, agar firman tertanam dengan kuat, sehingga kesuksesan yang kita raih tidak membuat kita menjadi gamang. Kita berdoa. Bapa, kami naikkan syukur kepadamu, kesempatan yang indah Engkau berikan kepada kami lewat hari ini, di mana kami kembali disirami dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman yang disampaikan membawa satu kehidupan iman percaya kami semakin bertumbuh di dalam Engkau. Dan kami semakin mengerti bahwa apa yang Tuhan rencanakan adalah baik adanya. Bapa, urapi kami semua agar kami dapat mengerti isi hati-Mu, sehingga firman yang disampaikan itu menjadi satu dasar yang kuat dalam kehidupan kami, di mana kami bisa berjalan seperti apa yang Kau kehendaki. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema, kesuksesan tidak menjamin kebahagiaan. Terdapat dalam kitab Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai dengan 3, demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kasih Kristus, bila kita ditanya, apakah saudara mau sukses? Dapat dipastikan semua jawabannya adalah mau. Bicara kesuksesan, banyak orang mendambakan kesuksesan. Mereka ingin sukses dalam karir, dalam usaha, sehingga mereka memiliki jabatan dan membanggakan. Memiliki keuangan yang mapan, juga kekayaan yang melimpah. Bukan hanya sukses dalam karir dan usaha saja, tentunya ingin sukses juga dalam keluarga bahagia. Dan ini adalah impian atau cita-cita setiap orang. Kesuksesan banyak dimimpikan oleh setiap orang, tetapi tidak setiap orang hidup sukses. Karena kita tidak cukup mempunyai cita-cita atau memimpikan kesuksesan, sebab kesuksesan adalah buah dari benih yang diimpikan. Jadi benih tersebut harus ditanam dengan benar agar berakar, mengalami pertumbuhan dan menghasilkan buah. Itulah sebuah sukses dari suatu impian yang didambakan banyak orang, di mana untuk melaluinya agak sangat panjang dan besar. Hal ini tergantung dari seberapa besar kesuksesan yang ingin dicapainya. Sesungguhnya, untuk mencapai kesuksesan sejati, tidak ada jalan pintas atau mudah dalam meraihnya. Kasih Kristus, bila alur atau jalan menuju kesuksesan yang cukup panjang dan tidak mudah, maka yang harus disadari oleh diri kita dalam meraihnya, kita harus menanam kesuksesan secara benar, agar benih kesuksesan tersebut berakar, bertumbuh, berbunga, dan berbuah dengan baik dan benar. Hal ini diingatkan karena kesuksesan yang kita capai tidak menjamin kebahagiaan dalam hidup kita maupun keluarga. Alkitab memang sangat mendorong setiap kita untuk berkarya dan melakukan yang terbaik sesuai dengan kemampuan kita. Dalam kitab Amsal 20 ayat 13, janganlah menyukai tidur, supaya engkau tidak jatuh miskin. Bukalah matamu dan engkau akan makan sampai kenyang. Amsal 19 ayat 15. Kemalasan mendatangkan tidur nyenyak. Orang yang lamban akan menderita lapar. Amsal 12 ayat 24. Tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Demikian juga dalam Amsal 13 ayat 4. Hati si pemalas penuh keinginan, tetapi sia-sia. Sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Ingat, ini adalah sebuah proses. Bila kita tidak rajin bekerja atau mengusahakan kesuksesan yang diimpikan dengan gigih, maka kesuksesan itu tidak akan berbuah dengan baik. Jadi, buah apa yang ingin kita tuai tergantung dari jenis dan kualitas benih yang kita tabur.
Tuhan Yesus dalam Matius 7 ayat 16 sampai dengan 19 mengatakan, dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Sebagian besar orang mengira buah kesuksesan pasti membawa kebahagiaan. Padahal faktanya tidak selalu demikian. Ada banyak orang sukses tetapi tidak bahagia hidupnya. Mereka orang yang sukses secara materi tetapi hidupnya tidak bahagia, sehingga mereka terpaksa mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Di antaranya Scott Young, seorang miliarder asal Rusia, bunuh diri loncat dari penthouse lantai 4 miliknya dan terjatuh di pagar besi. Robin Williams, peraih piala Oscar, tergantung bunuh diri di rumahnya. Whitney Houston, Marilyn Monroe berakhir dengan bunuh diri. Demikian juga dengan Chung Mong-hun, presiden direktur perusahaan konglomerasi Korea Selatan, perusahaan Hyundai Asan Corporation, tewas bunuh diri. Mong-hun tewas setelah terjun dari lantai 12 gedung kantornya di Seoul. Mengapa? Setelah sukses dan popularitas yang mereka kejar berhasil diraih, justru mereka tidak bahagia. Ada banyak penyebab yang menjadi alasannya. Salah satunya adalah kekosongan jiwa. Jadi, kesuksesan tanpa pondasi awal yang kuat, yaitu tertanam dalam Tuhan, di mana iman, mental, perasaannya akan rapuh dan mudah terpengaruh. Tidak kuatnya berakar dalam Tuhan bila impian kesuksesan mulai menurun atau terjadi goncangan atau masalah, akan dapat mengakibatkan seperti yang disampaikan di atas, yaitu menghilangkan nyawa sendiri. Untuk senantiasa diingat oleh kita adalah harus tertanam dalam Tuhan, karena kesuksesan dan ketenaran dalam hidup kita adalah bonus. Bila dasar hidup kita tidak tertanam kuat dalam Tuhan, kesuksesan dan ketenaran tidak menjamin kebahagiaan hidup. Kekasih Kristus, jadikan hidup kita untuk lebih bermakna. Membangun pribadi bermakna dimulai dari pribadi kita. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat renungan hari ini Tuhan. Firman-Mu mengingatkan kami agar kami tetap kuat di dalam Engkau. Agar firman yang disampaikan atau firman yang kami dengar, apapun firman yang kami terima, Tuhan biarlah menjadi dasar bagi kehidupan rohani kami. Dan itu menjadi pondasi yang kuat untuk kami meraih keberhasilan, kesuksesan dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga kami tidak rapuh ketika kami mengalami keberhasilan, kesuksesan dalam hidup ini. Karena keberhasilan, kesuksesan tidak menjamin adanya satu kebahagiaan dalam kehidupan kami. Engkaulah yang memberikan kebahagiaan yang penuh dalam setiap langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengendahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi. Di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.